Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat ya. Wah, baru aja nih Piti minum gudeg gara-gara teman-teman Piti habis dari Indomaret, ya kan? Nah, tadi tuh lagi ngomongin masalah stres manja. Terus kayak Piti punya ide buat bikin short tips buat teman-teman semuanya nih yang mungkin hari ini masih mut-mutan. Sebenarnya sama sih, kalau orang habis bangun tidur mungkin langsung aduh ngapain gitu kan, ya kan. Terus ada yang buka langsung handphonenya, ngapain? Handphone itu dibuka pada jam 10 ya. Tapi kalau ada notif penting sih harus memang segera dibuka ya. Ya, oke. Lanjut deh. Nah, Piti langsung searching nih di internet ya kan. Kalau Piti sendiri sih cara develop my mood adalah dengan ngobrol dengan orang. Tapi setiap orang sendiri-sendiri sih biasanya. Tapi so far ini semoga sedikit membantu. Mbak Esa kok kekunci sih? Kan aku mau nyontek. Nah, yang pertama, tariklah nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam via forward thinking. Tapi jangan kentut, nggak boleh ya. Jadi yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam. Ngerti ya? Jangan keluar nafas dalam-dalam. Oke? Tarik nafas, jangan buang nafas dalam-dalam. Yang kedua, mendengarkan musik. Nah, listen to music is very important for us because it creates your mood when you start your day. Apa tuh artinya? Musik juga sedikit banyak mempengaruhi buat kalian yang mungkin lagi starting day, sebelum makan, sebelum mandi gitu kan. Kalau aku sih udah nggak biasa sih, karena kalau dulu biasanya Piti dengerin radio itu. Ada radio di Semarang yang bener-bener Piti favoritin. Itu dari subuh sampai 6:30 terus Piti telat. Itu udah biasa banget. Sejak saat itu Piti nggak biasa dengerin radio lagi kalau pagi karena jadi telat kan. Oke, kita langsung yang ketiga ya. Lakukan olahraga kecil. Nah, ini buat Piti juga males sih ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Lakukan olahraga kecil. Stretching mungkin. Ini juga udah mulai moodnya udah balik ya, karena kopi bisa bikin moodnya Piti balik. Oke. Lakukan olahraga kecil buat kalian itu penting banget. Yang keempat, jangan pernah menunda bekerja nih buat teman-teman yang sudah bekerja. Kalau misalnya laporan akhir bulan jangan ditunda terus sampai bulan berikutnya, itu nggak baik teman-teman. Nanti bisa ketumbuk pusing ya kan. Jangan suka menunda pekerjaan, apalagi menunda menikah ya. Gemes. Oke, yang 5, gunakan waktu istirahat dengan efektif. Nah, ini juga Piti masih belajar sih. Piti biasanya belajar tidur itu di atas jam 12, jam 1. Sebenarnya memang gak sehat, paginya 6:30 atau 6:30 orang udah harus on the way ke sekolah ya kan. Tuh biasanya tuh kalau kita tidurnya kurang tuh bisa morimu teman-teman. Ya gak sih? Bisa marah-marah, bisa uring-uringan. Betul gak Mbak Dia? Betul kan? Jadi seenggaknya kalau ada Piti dulu punya teman di kedokteran, kita kan seenggaknya tidur 6-8 jam itu boleh dibagi kok. Syukur banget kalau misalnya teman-teman bisa tidur siang dan itu kantornya atau institusinya memperbolehkan buat teman-teman istirahat, tuh bagus banget. Jadi 8 jam itu bisa dibagi ketika siang, sore, malam. Jadi nggak langsung plus boros kayak kita hari Sabtu Minggu itu tidurnya balas dendam. Itu juga bagus kok. Itu nggak apa-apa, itu untuk recovery teman-teman semuanya. So in a day seenggaknya sih kalau Piti sih mungkin 4 jam ya, tidurnya jam 2, jam setengah 3, itu mah nggak sehat. Jadi ngomongnya mood pada pagi hari. So try to take a sleep earlier than your schedule. Biasanya kalau misalnya kalian jam 10 berarti jam 9. Kalau kalian jam 12 ya seenggaknya jam 10, seenggaknya 6 jam itu terpenuhi. Ya, terkunci lagi. Gimana sih? Maaf ya. Maklum ya kan. Yang yang ke-6, buatlah tempat kerjamu nyaman. Nah, ini berintikin nih. Buatlah tempat kerjamu nyaman. Jadi kalau tempat kerjanya nyaman pasti juga pikirannya bisa fresh. Tapi nggak semua, ada sih orang yang kalau misalnya kamarnya awut-awutan justru malah dia bisa menemukan barang-barang yang hilang, tuh nggak? Ada, memang itu studi dari psikologi saya pernah baca juga, itu bisa.
menemukan something yang hilang gitu kan. Tapi seenggaknya bersih bersih itu nggak harus mahal. Cantik itu nggak harus mahal seperti itu ya. Nah, buatlah tempat kerjamu nyaman. Jadi dibuat nyaman, mungkin dikasih bunga-bunga. Ada, kalau ada teman PT juga itu ada ikan-ikannya di mejanya tuh lucu banget deh. Suka deh. Itu juga bisa create fresh kita, kepala kita gitu kan. Yang ketujuh, motivasi diri itu penting banget. Itu salah satu kunci bagaimana kita bisa lebih sabar, lebih tumbuh, lebih berkembang. Karena percuma kalau kita nonton motivasi diri sejuta orang tapi kita tetap ngelokro ya, lokro Jawa banget, tetap nggak semangat, itu percuma aja. So the first motivation is coming from yourself, okay? So itu tips sehat, tips menciptakan mood, menghilangkan stres juga bisa in your day, di hari-hari kalian. Mungkin gitu aja. Jangan lupa minum Good Day, mudah-mudahan nanti dapat endorse. Tadi dibeliin Mbak Dia juga, temen PT, lemon mineral sama sukro, ya lah. Oke, thank you so much for watching IGTV yang mungkin sedikit bermanfaat buat kalian. Selamat beraktivitas, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.